Salam sejahtera bagi kita semua, Jemaat Christ Chapel dimanapun saudara-saudari berada. Khususnya bagi kita yang berada di Manado. Tatkala pada hari ini banyak orang yang merayakan hari kasih sayang. Kita sebagai orang-orang yang telah memperoleh kasih karunia Tuhan, memahami bahwa kasih yang sejati hanya kita dapat dalam pengenalan yang sejati akan Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih dan kasih itu sendiri. Kasih itulah yang memelihara kehidupan kita hingga kita dapat kembali beribadah di hari ini. Mari kita mengangkat pujian, Softly and tenderly Jesus is calling. Bapak Ibu jemaat terkasih, sebagai pengumuman bagi kita semua di pagi hari ini. Ibadah di hari Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021. Pemberitaan firman Tuhan terambil dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 akan diberitakan oleh hambanya Bapak Philip Manurung dalam tema Jangan Sesat Menjelang Sampai. Selanjutnya, tautan untuk Nursery Class and Sunday School dapat diakses melalui grup WhatsApp Christ Chapel Manado. Sebelum kita melanjutkan ibadah ini, mari kita saling menyapa satu dengan yang lain, menyapa sesama tubuh Kristus yang akan beribadah kepada Kristus, Sang Kepala Tubuh, Kepala Gereja. Puji Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah terambil dari Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kita bacakan bergantian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak
bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Jemaat sekalian, biarlah melalui pujian kita berikut ini, semakin meneguhkan iman kita, bahwa Tuhan tak pernah mengingkari janjinya, dan tangannya yang kuat, yang menciptakan segala yang ada. Itulah tangan yang menopang kehidupan kita. Mari kita angkat pujian yang berjudul Bila Badai Hidup Menerpamu. Mari jemaat sekalian kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang tak henti-hentinya memberikan berbagai sarana anugerah bagi kami, segenap umat-Mu, untuk menolong kami mengenal Tuhan dan mengingat akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini. Inilah umat-Mu yang telah Engkau panggil dan tuntun untuk beribadah kepadamu ya Allah Tritunggal. Perbaharuilah hidup kami melalui kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami daripada hal yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita melanjutkan pujian penyembahan kita kepada Allah yang esa melalui dua pujian yang berjudul Be Thou My Vision dan pujian berjudul Sembah Raja Mulia. Be Thou my vision, O Lord of my heart. Love me all else to me, save that Thou art. Thou my
Jemaat sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Kristus ialah terang hidup kita, hikmat hidup kita, perisai dan pelindung hidup kita, harta yang paling berharga, serta Raja yang patut kita sembah dalam hidup ini. Tuhan memanggil kita kepada iman dan pertobatan. Pengakuan iman komunal terambil dari Katekismus Kecil Westminster, pertanyaan nomor 98 dan 99. Apakah doa itu? Doa adalah mempersembahkan keinginan-keinginan kita kepada Allah demi hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Nya dalam nama Kristus, bersama pengakuan dosa-dosa kita dan ungkapan syukur atas belas kasihan-Nya. Apa aturan yang diberikan Allah untuk mengarahkan kita berdoa? Seluruh firman Allah bermanfaat untuk mengarahkan kita berdoa, tetapi arahan khusus bagi kita adalah sebentuk doa yang diajarkan Kristus kepada murid-murid-Nya, yang biasanya disebut doa Bapa Kami. Saat ini kita masuk dalam pengakuan dosa komunal. Ya Tuhan Allah kami, di sepanjang zaman Engkau telah memberi kesempatan dan berkenan mendengar doa-doa yang dinaikkan oleh umat-Mu. Namun
kami tidak selalu memanfaatkan kesempatan yang ada untuk berdoa. Dan dalam banyak kesempatan, kami tidak tahu apa yang seharusnya kami doakan. Dalam kenyamanan, kami tidak memulai doa dengan bersyukur. Dalam kesombongan, kami tidak mengakui dosa-dosa kami. Dalam kepanikan, kami memaksakan keinginan kami. Kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Ya Allah, dengarlah pengakuan umat-Mu, dan nyatakanlah kasih-Mu kembali melalui pengampunan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Jemaat sekalian, setelah kita masuk dalam pengakuan dosa komunal sebagai satu keutuhan tubuh Kristus, saat ini kita diberikan kesempatan secara pribadi untuk berdoa di hadapan Tuhan, untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari sejenak kita menggunakan kesempatan ini untuk betul-betul berdoa kepada Tuhan, mengakui segala salah dan dosa kita. Mari masuk dalam doa pengakuan dosa pribadi. Dengarkanlah firman-Nya, terambil dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk jaminan pengampunan dosa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dan pulihkanlah kami semua, umat-Mu yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai satu keutuhan tubuh Kristus, saat ini kita juga mendapatkan kesempatan untuk kembali masuk dalam doa syafaat. Dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari kita masuk di dalam doa, dan saya akan memimpin di dalam doa syafaat. Dan mari dari tempat Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga mengambil bagian dalam mendukung pokok-pokok doa yang dinaikkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang senantiasa memperlengkapi dan memelihara setiap hamba Tuhan, yang memberitakan Injil dan kebenaran firman Tuhan di setiap Christ Chapel, khususnya di Christ Chapel Manado. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesetiaan dan kasih kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan menjadi bagian mereka dalam menanti jawaban Tuhan atas segala kerinduan terdalam dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu yang di hari-hari ini sedang berjuang untuk semakin menghidupi iman dan melatih iman yang Tuhan telah beri. Apakah itu melalui sakit penyakit, pergumulan dalam pekerjaan, studi, maupun relasi dengan sesama dan keluarga. Kiranya mereka senantiasa memperoleh kekuatan yang baru yang asalnya dari Tuhan, kota benteng yang teguh. Kiranya mereka senantiasa mendapati Tuhan yang senantiasa berjalan, mendampingi mereka. Kami berdoa bagi setiap orang percaya yang saat ini sedang mengalami penganiayaan. Kiranya perlindungan-Mu ya Allah menjadi bagian mereka semua, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan mereka untuk bertahan dan untuk berjuang. Kami juga berdoa
Bagi jemaat-Mu yang di hari-hari ini sedang bersedih, oleh karena kehilangan orang yang dikenal dan dikasihi, ingatkanlah kami bahwa tidak ada yang dapat menghalangi kasih Tuhan, bahkan maut sekalipun. Segarkanlah kami ya Tuhan, melalui firman-Mu yang hidup. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin bangsa ini dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia, secara khusus bagi kami di kota Manado. Biarlah Tuhan bangkitkan orang-orang yang berani menyuarakan kebenaran Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan di kota ini, demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membawa doa-doa ini. Amin. Jemaat sekalian, saat ini kita akan memberikan persembahan. Dan sebagai firman Tuhan yang menuntun kita dalam memberikan persembahan, dengarkanlah firman Tuhan ini yang terambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian yang berjudul Syukur Padamu ya Allah. Mari kita berdoa membawa persembahan yang kita telah beri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tak henti-hentinya Tuhan memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini dan beribadah kepada Engkau ya Allah Tritunggal. Terima kasih untuk semua yang Tuhan telah beri dan izinkan untuk kami nikmati. Dan biarlah setiap berkat Tuhan tidak memalingkan kami daripada Engkau sendiri ya Tuhan, pribadi-Mu yang terindah, yang terutama. Dan biarlah setiap berkat Tuhan membawa kami semakin mengenal dan mengasihi Tuhan dan berbagian dalam pelayanan misi kerajaan Allah selama kami berada di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Demi Kristus, Allah Tuhan kami, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memperbarui kita dalam firman-Nya. Dan saat ini, biarlah kita memberi hidup ini, hidup yang Tuhan beri, untuk mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-Nya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang berasal dari Christ Chapel Manado yang mengikuti tayangan ini, maupun Bapak Ibu yang berasal dari Christ Chapel Kupang, Christ Chapel Karawaci, maupun dari Christ Chapel Palembang yang mungkin berkesempatan
mengikuti ibadah di pagi hari ini. Saya menyapa Bapak Ibu semua dalam kasih Kristus. Bapak Ibu yang berasal dari Christ Chapel Manado tentu masih segar di ingatan kita karena baru beberapa hari yang lalu kita menyaksikan satu perkara iman yang Tuhan izinkan untuk kita boleh alami sebagai satu jemaat. Kita boleh melihat ada saudara kita, almarhum Bapak Ari Muaya yang Tuhan telah panggil ke pangkuannya. Dan kita boleh menyaksikan bagaimana imannya, bagaimana keyakinannya akan pengajaran yang dia terima selama beberapa waktu terakhir. Lebih khusus ketika saat ini kita sedang belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bagaimana kita juga kembali telah disegarkan akan apa yang patut kita yakini sebagai orang percaya ketika kita kemudian berbicara tentang topik kematian. Kita sungguh bersyukur karena ini boleh menjadi pelajaran yang iman yang luar biasa buat kita, dan saya percaya Bapak Ibu mendapatkan pelajaran iman selama minggu ini. Dan saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita mohon pimpinan dari Tuhan untuk pembacaan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang terus kami rasakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau di hari ini kembali Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Bersyukur untuk persekutuan yang boleh ada. Karena kami percaya ketika kami saat ini boleh terkumpul dimanapun kami menyaksikan tayangan ini. Itu karena Tuhan yang menyertai kami. Bukan karena kuat dan gagah kami. Bukan karena kemampuan kami merencanakan hidup kami. Tapi semata-mata karena Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur saat ini Tuhan karena Tuhan sekali lagi memberikan kesempatan untuk kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba memohon biar Tuhan yang memberkati pembacaan dan perenungan firman-Mu saat ini. Buka hati kami untuk boleh berespon kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita itu belajar sejarah, terutama ketika kita belajar sejarah gereja, kita kemudian melihat bagaimana penindasan atau persekusi itu seolah-olah menjadi satu bagian yang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Sejarah telah menunjukkan bagaimana gereja dari awal mula terus mengalami yang namanya penindasan. Dan walaupun kita saat ini, terutama kita yang di Manado, seolah-olah kita mengalami semua kenyamanan untuk menjalankan kehidupan kita sebagai orang percaya, tapi kita juga disadarkan dengan fakta bahwa ada saudara-saudara kita yang ada juga di belahan dunia lain atau mungkin juga di daerah yang tidak jauh dari kita yang mengalami keadaan yang sulit yang tidak kita alami. Sehingga mungkin karena kita berada dalam situasi seperti ini, kita kurang bisa merasakan apa artinya kita itu ketika kita mendapatkan persekusi atau penindasan, Bapak Ibu. Tapi realita itu ada. Sehingga ketika kita kemudian menyaksikan kalau satu waktu sampai Tuhan mengizinkan akhirnya kita mengalami itu semua, kita perlu sadar bahwa itu memang adalah salah satu panggilan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu seperti yang kita ketahui bersama, dunia menyaksikan bagaimana di satu negara yang selama ini menjadi sorotan, yaitu di Amerika Serikat, semenjak presidennya dilantik, Joe Biden, kita tahu ada yang disebut sebagai executive orders yang telah dikeluarkan oleh beliau, dan itu cukup menimbulkan keresahan, terutama di kalangan Kristen konservatif, tentang dampak dari apa keputusan-keputusan yang dia ambil. Dan kita tahu tidak perlu menunggu lama, kita sekarang kemudian sudah mulai menyaksikan apa implikasi dari keputusan yang dia ambil. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada satu lembaga pelayanan Kristen yang bernama Focus on the Family, beberapa waktu yang lalu salah satu bagian dari pelayanan ini yang bernama Daily Citizen, mereka mempunyai akun di Twitter atau Twitter seperti layaknya sosial media lainnya Bapak Ibu ya. Mereka kemudian itu men-tweet atau tweet. Dalam satu tweetannya mereka menuliskan seperti ini, Dr. Levine yang kita tahu saat ini adalah Wakil Menteri Kesehatan dari Amerika Serikat, dikatakan Dr. Levine is a transgender woman. That is a man who believes he is a woman.
Kita tahu bersama artinya itu ya, bahwa seorang yang transgender woman ini atau transpuan adalah dia yang sebenarnya dilahirkan sebagai seorang laki-laki, tapi kemudian dia berpikir bahwa dia adalah seorang perempuan. Nah, itu adalah fakta yang kemudian dicuitkan oleh Daily Citizen. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Cuitan itu menyebabkan akun dari Daily Citizen kemudian itu diblok oleh Twitter. Karena apa? Karena dianggap bahwa apa yang disampaikan itu, cuitan itu adalah satu bentuk hateful content. Jadi suatu isi konten yang dianggap menghina, Bapak Ibu ya. Padahal sebenarnya apa yang disampaikan adalah satu kebenaran. Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau hal yang saya sampaikan ini bisa relevan buat kita semua. Karena mungkin kita juga beranggapan, saya tidak sedang mengalami itu saat ini. Bagaimana mungkin saya bisa langsung bisa relate dengan apa yang informasi yang disampaikan tersebut. Tapi saya percaya Bapak Ibu itu adalah salah satu bentuk persekusi yang tidak akan mudah kita jalani kalau misalkan kita itu sampai mengalami. Karena ini ketika kita menyampaikan kebenaran seolah-olah kita itu pihak yang dipersalahkan. Dan ketika kita melihat sekeliling kita saat ini, kita sebenarnya diperhadapkan dengan berbagai situasi kehidupan. Dan kalau kita telisik lebih jauh, sebenarnya kita akan lihat bahwa itu adalah bentuk persekusi yang kita juga alami sebagai orang percaya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, minggu yang lalu kita telah memulai seluruh seri pembahasan kita untuk surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dari 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 4. Kalau Bapak Ibu masih ingat, dan saya berharap Bapak Ibu masih ingat, bahwa hal yang kita pelajari waktu itu adalah bagaimana melalui penindasan yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Kita melihat kemudian iman mereka itu ternyata makin bertumbuh dengan luar biasa. Dan bukan hanya iman mereka yang bertumbuh, tapi kemudian kasih mereka satu dengan yang lain, ekspresinya itu kemudian semakin luar biasa. Itu kemudian mereka tunjukkan di antara mereka. Ini adalah suatu hal yang menarik, karena bagaimana mungkin orang berpikir orang yang sedang ditindas, tapi ternyata bisa bertumbuh imannya, bahkan bisa mengasihi dengan kasih yang tak bersyarat kepada orang lain. Tapi itu realita yang ditemukan oleh Rasul Paulus ketika dia menyaksikan bagaimana kehidupan dari jemaat di Tesalonika. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam surat ini, 2 Tesalonika ini yang kita tahu bersama adalah surat respons yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika sebagai respons dari surat balasan yang kemungkinan juga dikirimkan kepada Paulus setelah dia mengirimkan surat yang pertama. Nah, di 2 Tesalonika ini setidaknya ada 3 hal utama yang menjadi sorotan dari Paulus yang menjadi perhatiannya. Hal pertama yang kita akan lihat di awal surat ini adalah bagaimana Paulus kemudian meyakinkan orang atau jemaat di Tesalonika bahwa harapan mereka itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, betul, mereka saat ini sedang mengalami penganiayaan yang begitu luar biasa, tetapi harapan mereka itu tidak akan pernah hilang. Dan hal kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah kembali Rasul Paulus itu mengulang pengajarannya tentang hari Tuhan. Kembali Rasul Paulus mengingatkan bagaimana hari Tuhan itu akan terjadi. Dan menutup surat ini, Rasul Paulus kemudian mengingatkan jemaat di Tesalonika, terutama mereka yang selama ini menganggap karena mereka sudah menanti hari Tuhan, jadi tidak perlu melakukan apa-apa. Mereka seolah-olah tidak peduli dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian Paulus menantang mereka, "Hei, kamu, perhatikan cara hidupmu. Perhatikan, jangan bermalas-malasan, tapi kamu harus bekerja, supaya kamu juga boleh menjadi berkat bagi orang lain." Nah, di pagi hari ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan bacaan kita yang telah diatur, yang diambil dari ayat 5 sampai 12. Dan dari bagian perikop ini kemudian kita akan melihat ada 2 bagian utama yang menjadi fokus dari Rasul Paulus. Yaitu Paulus kemudian melanjutkan apa yang telah dimulai di ayat 1 sampai 4, yaitu Paulus memberikan keyakinan kepada mereka, mendorong mereka untuk mereka terus bertahan dalam keadaan sulit yang mereka sedang alami. Dan kemudian perikop ini ditutup dengan satu doa yang begitu indah, yang saya percaya itu juga doa yang seharusnya menjadi doa kita sebagai orang percaya saat ini. Supaya Tuhan benar-benar menyempurnakan dan menganggap kita itu layak akan panggilannya, dan menyempurnakan kehendak kita, terutama dalam perbuatan kita, supaya nama Tuhan itu boleh terus dipermuliakan.
Mari saya ajak Bapak Ibu untuk membaca dari 2 Tesalonika 1 ayat 15 sampai 12. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Mari sekali lagi kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di sorga, kami telah membaca firman-Mu, dan saat ini kami mohon bila Roh Kudus-Mu yang bekerja menolong kami ketika kami merenungkannya. Dan terlama hamba berdoa bila Tuhan yang menolong hamba-Mu dalam pemberitaan firman ini. Mampukanlah hamba-Mu untuk boleh menjadi alat pelayanan-Mu yang efektif. Biarlah kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh diberikan pengertian akan apa yang kami baca saat ini. Tapi lebih pada itu, tolonglah Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kalau ada kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baiklah cepat dilupakan oleh setiap kami yang mendengar. Dan hanya kata-kata yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu yang tinggal diam dalam hati kami, memimpin kami pada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, apa kesimpulan yang biasanya kita ambil ketika kita melihat kesulitan yang dialami oleh kita atau kesulitan yang dialami oleh orang lain? Mungkin kalau kita itu sangat subjektif ya, apa respons yang kita bisa berikan. Tapi kalau kita misalkan melihat kesulitan yang dialami oleh orang lain, biasanya setidaknya ada 2 respons yang umum kita temukan. Nah, kalau misalkan respons umum yang mungkin akan diberikan oleh masyarakat ketika menyaksikan ada seseorang yang kemudian misalkan kena kemalangan gitu ya, atau dia ada kesusahan tertentu, atau kena penyakit yang akhirnya sulit untuk disembuhkan, atau bentuk-bentuk kesusahan yang lain. Mungkin ada yang bilang bahwa, oh ya, pasti dia membuat kesalahan. Pasti ada kesalahan yang dia perbuat. Nah, kalau orang-orang yang lebih religius yang berespons, biasanya mungkin akan menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan klaim mereka, dan mereka mengatakan, mungkin saja dia itu ada dosa yang terjadi di masa yang lalu yang sampai sekarang itu belum diselesaikan, dan akibatnya sekarang dia menanggung kemalangan itu. Well, dari bagian yang kita baca di pagi hari ini Bapak Ibu, kita kemudian melihat bagaimana Rasul Paulus melihat kemalangan atau keadaan sulit itu dengan cara pandang yang berbeda. Dia punya pemahaman yang berbeda akan situasi itu. Dalam konteks jemaat di Tesalonika, dalam surat apa yang kita baca tadi Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Paulus kemudian menunjukkan secara gamblang. Paulus bilang bahwa apa yang mereka alami itu pertumbuhan iman mereka, tapi kita juga melihat bagaimana penindasan yang mereka alami. Sebenarnya itu adalah bagian dari kehidupan mereka sebagai orang percaya. Dan bahkan itu bisa jadi mungkin adalah konsekuensi dalam hidup orang percaya. Tetapi Paulus juga mengatakan bahwa dari kehidupan itu, dari keadaan itu, dia melihat iman yang bertumbuh dengan begitu rupanya. Dan kasih mereka yang dipraktekkan,
Yang dia percaya itu semuanya adalah hasil dari keadaan sulit yang sedang mereka alami. Dan kemudian Paulus memberikan satu penekanan yang bahkan itu sangat signifikan, bahwa apa yang mereka alami itu dan mereka hasilkan itu adalah bukti bahwa Tuhan itu betul-betul bekerja dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, tentu ketika kita menyaksikan keadaan ini, kita nggak bisa benar-benar mengeneralisasi, artinya kita itu langsung menarik situasi itu dan langsung kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini. Dan kita lantas mengatakan kalau ada keadaan sulit yang kita alami, wah itu betul-betul benar Tuhan yang mengizinkan dan akhirnya kita mengalami keadaan sulit itu. Bisa jadi benar, tapi mungkin bisa jadi juga tidak. Karena itu kita harus benar-benar jeli melihat apa yang sedang terjadi. Jangan sampai kita itu membuat kesimpulan-kesimpulan yang ternyata justru itu tidak alkitabiah. Nah, Bapak Ibu, di bagian yang kita baca tadi, kita melihat bagaimana Rasul Paulus kemudian menyimpulkan bahwa keadaan yang mereka alami, orang atau jemaat di Tesalonika itu sebenarnya adalah bukti bahwa mereka itu memang layak bagi kerajaan Tuhan. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu ya. Ketika kita menyaksikan cara Paulus meyakinkan jemaat di Tesalonika, mungkin ada yang mengatakan, wah jangan-jangan ini Paulus sedang menawarkan harapan palsu. Jangan-jangan orang di Tesalonika ini sedang dengan bahasa keren sekarang PHP-in, gitu kan? Tidak Bapak Ibu, tidak seperti itu. Karena sebaliknya, Paulus itu kemudian menawarkan kepada mereka akan suatu keadaan yang comfort gitu ya. Bahwa mereka akan kemudian melihat bahwa Tuhan akan membayarkan atau akan membalaskan penindasan kepada orang-orang yang menindas mereka. Dan itu adalah hal yang pasti. Sehingga ketika mereka menyaksikan apa yang Paulus sampaikan itu, seharusnya mereka juga sekarang mempunyai pengharapan bahwa Tuhan akan berlaku adil dalam kehidupan mereka. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, Paulus itu memberikan penekanan bahwa kenapa akhirnya para pelaku penindasan kepada jemaat Tesalonika kemudian akan membayar apa yang mereka lakukan, karena itu adalah satu konsekuensi bahwa Tuhan itu adil. Ini adalah satu atribut Tuhan yang tidak akan pernah bisa kita pisahkan dari Dia. Dan dalam hal ini, jemaat di Tesalonika kemudian akan melihat bagaimana Tuhan itu kemudian akan membalaskan semua kesusahan kepada orang-orang yang pernah menindas atau menyusahkan mereka. Dan itu adalah hal yang pasti. Nah, bukan hanya membalaskan Bapak Ibu, tetapi dari teks yang kita baca tadi, Paulus memberikan satu penekanan bahwa Tuhan juga akan memberikan apa? Relief, kelegaan. Bapak Ibu, ini menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita menyaksikan teks ini. Kenapa? Karena dari ayat ini kita kemudian melihat bahwa Tuhan itu tidak hanya peduli dalam hal membalaskan situasi sulit yang mereka hadapi atau menunjukkan bahwa keadilannya itu harus dipuaskan. Ya, itu benar. Itu harus dilaksanakan. Tapi di satu sisi juga kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa orang percaya, kemudian itu akan diberikan penghiburan. Itu berhubungan dengan aspek kehidupan seutuhnya dari orang percaya. Bukan hanya Tuhan, kehendak Tuhan dalam hubungan dengan dosa yang itu yang harus dibayarkan, tetapi Tuhan juga itu menunjukkan perhatiannya kepada umatnya. Saat kita tiba di bagian ini, kita pasti akan bertanya, kapan itu akan terjadi? Situasi ini semakin sulit. Dalam konteks kehidupan orang di Tesalonika saat itu, mungkin mereka akan bilang, besok saja saya nggak tahu apakah saya itu masih akan hidup dengan keadaan saya seperti ini. Saya nggak tahu apakah saya itu masih bisa menyediakan makanan buat keluarga saya karena situasi yang saya hadapi. Paulus memberikan satu kepastian bahwa memang itu semua akan terjadi ketika Kristus datang. Saat Yesus datang, Dia akan membayarkan semua yang mereka pernah alami. Saat Dia kembali, perhatikan ini Bapak Ibu. Di ayat yang ke-8, Paulus itu memberikan satu penekanan dengan menyebutkan nama Yesus itu dengan disandingkan dengan title-nya, yaitu Lord Jesus. Diberikan penekanan itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah satu penekanan yang penting Bapak Ibu untuk menunjukkan bahwa ketika Yesus kembali, Dia akan mengerjakan apa yang harus Dia kerjakan. Dia akan mengeksekusi final judgment gitu ya, atau penghakiman final kepada orang-orang yang pernah mengalami penindasan, terutama orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu, dikatakan ketika Yesus itu kembali, bukan hanya Dia akan melaksanakan apa yang harus Dia kerjakan,
mengeksekusi judgment itu, pengadilan yang final. Tetapi saat Yesus kembali, Bapak Ibu, ada satu deskripsi yang sangat luar biasa menggambarkan situasi itu. Yesus itu akan datang dengan malaikatnya. Bukan hanya sekedar dikatakan dengan malaikatnya, Bapak Ibu, tapi dikatakan dengan with his mighty angels. Itu dikatakan dengan malaikatnya itu yang gagah perkasa. Sebenarnya ketika kita mendengarkan kata malaikat, kita tahu itu sebenarnya sudah menggambarkan suatu keadaan yang itu sebenarnya sangat menakutkan, Bapak Ibu. Mungkin ketika kita itu melihat deskripsi bagaimana malaikat, itu seperti kita melihat satu gambaran yang indah gitu. Tetapi kalau Bapak Ibu pelajari di Alkitab, malaikat itu adalah sosok yang sangat gagah perkasa, Bapak Ibu. Dia bahkan ada dalam beberapa kisah di Perjanjian Lama bagaimana malaikat kemudian itu bisa membunuh orang dengan jumlah yang begitu banyak. Hanya satu malaikat saja. Nah, dalam hal ini ketika kita membaca surat Paulus ketika menjelaskan tentang malaikat, dia tidak hanya sekedar berkata bahwa Yesus akan datang dengan malaikatnya, tetapi Yesus akan datang dengan his mighty angels. Jadi dengan malaikat yang gagah perkasa. Dan bukan hanya dengan malaikat yang gagah perkasa, apalagi Bapak Ibu, dikatakan Yesus itu akan datang, mari kita baca bersama ya, di ayat yang ke-7, di dalam api yang bernyala-nyala. Bapak Ibu bisa membayangkan situasi itu? Saya yakin tidak ada deskripsi yang cukup untuk menunjukkan betapa dahsyat dan agung dan mulia keadaan ketika Yesus itu datang. Di ayat itu tadi kita telah membaca bahwa Yesus akan datang dengan api. Di Alkitab Bapak Ibu ketika kita itu melihat deskripsi tentang api, itu berbicara dua keadaan, yaitu penghakiman atau punishment, ada penghukuman di dalamnya, tapi juga akan ada yang namanya itu refinement atau misalkan dimurnikan gitu ya. Nah, dalam hal ini ketika kita menyaksikan bagaimana Yesus datang dengan malaikatnya dengan api, nah itu sebenarnya kita akan melihat itu adalah penghukuman yang kemudian eksekusi. Nah, di ayat 8 kita kemudian belajar bahwa ada dua kelompok manusia yang akan kemudian dieksekusi oleh Yesus. Siapa mereka? Di ayat 8 dikatakan seperti ini. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Kedua kelompok itulah yang akan mengalami penghakiman dari Yesus. Mereka yang tidak mau mengenal Allah dan mereka yang tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, ini adalah peringatan yang sangat serius. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu tergetar ketika mendengarkan hal ini. Bahwa mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mau mentaati Injil Yesus Kristus, mereka yang akan dieksekusi. Kita tahu saat ini kita hidup di dunia di mana ide atau apa yang kita baca ini seperti orang pikir itu nggak relevan. Emang ada yang namanya keadaan seperti itu? Apa benar memang orang itu akan dihakimi? Sepertinya ketika kita menyaksikan apa yang terjadi dalam dunia seperti ini, apa yang kita baca itu seperti tidak relevan, tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan kita. Dan kita kemudian menyaksikan ada orang-orang yang menganggap bahwa penghukuman Tuhan kelihatannya itu tidak terlalu serius, tidak seserius itu. Jadi ya udah tidak perlulah ditanggapi dengan begitu serius. Dan lebih parahnya lagi Bapak Ibu dalam dunia kekristenan saat ini kita juga lihat bagaimana ada kelompok-kelompok yang sepertinya sangat menekankan aspek yang lain dalam diri Tuhan itu sendiri. Mereka lebih banyak mengekspos bahwa Tuhan itu loving, penyayang gitu ya. Dan seolah-olah Tuhan itu tidak terganggu dengan dosa-dosa yang masih terjadi. Seolah itu hanya berdiri sendiri, bahwa Tuhan, God is loving, dan keadilannya itu sepertinya kemudian diabaikan. Padahal kita tahu bahwa semua itu tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Semua itu menjadi satu paket ketika kita itu menyembah Allah kita. Itulah atribut-atribut Dia yang kita pelajari dari Alkitab. Nah sekarang Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan dua kelompok yang tadi ya Bapak Ibu ya, kembali saya mau ajukan pertanyaan ini. Apakah kita melihat bahwa peringatan ini adalah sesuatu yang sangat serius, sehingga kita itu harus benar-benar serius menyikapinya? Bapak Ibu, di ayat 9 kita belajar bahwa mereka ini, kedua kelompok ini, mereka itu kemudian akan dihukum. Dan mereka bukan hanya sekedar dihukum Bapak Ibu, dikatakan mereka itu akan mengalami apa yang disebut everlasting destruction.
Apa itu di ayat 9? Mereka itu akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu gentar dengan kalimat selama-lamanya? Ini bukan hanya kalimat ala kadarnya Bapak Ibu. Penghukuman selama-lamanya itu harusnya menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Selama-lamanya berarti itu tidak berujung Bapak Ibu. Dan kedua kelompok yang tadi sudah kita baca bersama-sama, mereka itu akan mengalami penghukuman selama-lamanya. Penghukuman seperti apa itu kira-kira Bapak Ibu? Bentuknya seperti apa kira-kira? Di ayat 9 kita belajar bahwa mereka itu kemudian akan disingkirkan gitu ya. Mereka sepertinya akan dikeluarkan dari kemuliaan Allah, dijauhkan, dikatakan di ayat 9, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Bapak Ibu, waktu kita baca ayat 9 ini, saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika berbicara tentang penghukuman kekal ini. Karena mungkin bisa saja ada yang dari antara Bapak Ibu yang berasumsi seperti ini. Stop, wait, tunggu dulu. Katanya orang-orang ini akan mengalami penghakiman. Tapi kok hanya seperti itu? Hanya dijauhkan dari hadirat Tuhan. Sepertinya sebelumnya saya belajar bahwa ketika penghukuman itu tidak seperti itu. Dan akhirnya mungkin kita akan baca misalkan dari Wahyu 14 ya. Saya bacakan ayat 9-10 dikatakan seperti ini. Wahyu 14. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Nah, dan ini yang menjadi perhatian kita ya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Bapak Ibu, ketika kita itu membandingkan kedua teks ini, mungkin ada yang akhirnya bertanya, loh kok sepertinya ini kontradiksi? Ini dikatakan yang di Tesalonika seperti cuma bilang dijauhkan dari hadirat Tuhan. Sementara yang di Wahyu bilang mereka akan disiksa dengan api dan belerang yang sepertinya itu lebih nampak menakutkan. Apakah Bapak Ibu mempunyai pemikiran seperti itu? Bapak Ibu sebenarnya tidak. Mereka itu tidak saling, tidak against each other ya. Tidak berbeda Bapak Ibu. Kenapa kita bisa berpikir seperti tadi? Saya curiga karena kita tuh kebanyakan hanya melihat bahwa hukuman yang akan diterima itu lebih banyak seperti hukuman fisik. Jadi ketika kita itu menyaksikan bahwa akan disiksa dengan api belerang, wah kita bisa membayangkan ketakutannya seperti apa. Dan akhirnya kita bilang, wah saya tidak mau keadaan seperti itu. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar baik-baik di perjanjian lama, dipisahkan dari hadirat Tuhan, itulah sebenarnya neraka. Itulah sebenarnya neraka Bapak Ibu. Saya ajak Bapak Ibu coba lihat bersama misalkan di Bilangan 6 ayat 22-27. Itu adalah berkat atau benediction yang biasanya kita terima menjelang akhir ibadah gitu ya. Di waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa dan diminta kasih tahu kepada Harun dan anak-anaknya yang nanti jadi imam. Ketika mereka mau memberkati orang Israel, katakanlah seperti ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Bapak Ibu, orang Israel tahu bahwa ketika Tuhan itu menyinari mereka dengan wajahnya, artinya Tuhan itu memberkati mereka. Tuhan itu menolong mereka. Tapi konsekuensinya, ketika Tuhan itu memalingkan wajahnya dari mereka, itu adalah real disaster, itulah hell, itulah neraka. Dan mereka tahu mereka tidak akan bisa bertahan dari situasi seperti itu. Bapak Ibu pasti ingat ketika Yesus mati di kayu salib. Sebelum dia mati, apa yang dikatakan? Dia berteriak, my God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau membiarkan atau mengabaikan aku? Mengapa bisa seperti itu?
itulah sebenarnya neraka, Bapak Ibu. Itulah teror yang tidak akan pernah bisa diceritakan. Karena sejatinya ketika kita benar-benar dipisahkan dari Tuhan yang adalah pencipta kita, sebenarnya itu adalah keadaan yang kita tidak mampu bayangkan. Dan tidak ada satu orang pun yang saya yakin mau membayangkan itu. Karena terlalu sulit, terlalu menakutkan, dan tidak ada yang berani berada dalam situasi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa yang akan kira-kira dialami oleh orang Tesalonika dan mereka juga orang-orang percaya ketika itu Yesus kembali? Nah, dari teks yang kita baca tadi, terutama di ayat 10, kita itu belajar. Dikatakan seperti ini. Karena apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa ketika Yesus datang kembali, ia akan dimuliakan. Itu satu hal yang pasti. Tapi kemudian itu dikatakan bahwa ia kemudian akan dikagumi oleh semua orang percaya. Mereka akan menyaksikan suatu kemuliaan yang tidak pernah mereka saksikan sebelumnya. Dan mereka akan benar-benar bersuka cita akan keadaan itu. Karena itu Paulus mengatakan kepada mereka, pada jemaat di Tesalonika, dan itu juga saya percaya juga adalah suatu ajakan buat kita orang percaya saat ini. Bertahanlah dalam kesesakan yang sedang kamu alami, dalam semua penindasan yang kamu alami, bertahanlah. Karena penderitaan yang kamu alami itu tidak akan berakhir sia-sia. Itu adalah jaminan bagi kita orang percaya. Nah, saat ini ketika kita menyaksikan situasi tersebut, bagaimana kemudian kita itu melihat terutama mereka, orang-orang yang kemudian itu dikatakan akan dihakimi, mereka yang kemudian itu akan dihancurkan. Apa yang kita pikirkan dengan orang-orang itu? Apakah kita akan bergabung dengan mereka, kelompok yang lain yang akan mengatakan bahwa ketika mereka menyaksikan segala perbuatan jahat yang orang-orang ini lakukan, kita akan bilang, ya memang kalian itu pantas untuk mendapatkan hukuman itu. Kalian tidak akan lolos dari semua hal itu. Dan kita kemudian menanti dengan sukacita supaya orang-orang itu dihukum. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengerti situasi yang sedang kita bicarakan sebelumnya, dan kita mengevaluasi kehidupan kita sebenarnya harus jujur mengatakan bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang juga yang pantas untuk menerima hukuman itu. Kita layak menerima hukuman itu. Mengapa? Karena kita tahu betapa berdosanya kita, betapa pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan itu sangat luar biasa. Dan tidak ada satu dari kita yang bisa lolos dari penghakiman Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan yang berpengharapan, yang memberikan kita itu kepastian, memberikan belas kasihannya kepada kita. Karena itu ketika kita menyaksikan akan apa yang kemungkinan bisa dialami oleh orang-orang yang menolak Injil Yesus Kristus, yang tidak mau mengenal Allah, sebenarnya satu teriakan yang perlu kita lakukan adalah kita katakan, Tuhan, have mercy on them. Berbelas kasihanlah kepada mereka. Saya tidak tahu kehidupan Bapak Ibu saat ini dalam keluarga masing-masing. Tapi mungkin ada juga di antara kita, terutama orang-orang terdekat kita, yang sampai saat ini terus-menerus menolak akan berita Injil ini. Mereka bahkan mungkin mengejek, mereka mungkin menganggap apa yang kita berikan itu adalah sampah, dan mereka menolak semua ajakan kita. Firman Tuhan jelas bagi kita pagi hari ini. Dikatakan bahwa seharusnya kita itu tidak berhenti mendoakan mereka. Kita masih punya waktu. Dan seharusnya kita itu tidak lose heart, kita tidak tawar hati menyaksikan apa yang kita saksikan sekarang. Karena kita tahu kita pun adalah orang-orang seperti itu sebelumnya. Kita adalah orang-orang yang tidak pantas mendapatkan perkenan Tuhan, tapi Tuhan berbelas kasihan pada kita. Sehingga sekarang kita itu bisa ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Ketika orang-orang itu masih berjalan di luar sana, menyibukkan diri mereka dengan kehidupan mereka, dan seolah-olah menutup mata akan fakta yang sedang menanti mereka di depan. Biarlah kita terus bertekun untuk membagikan Injil kepada mereka, berdoa buat mereka,
supaya Tuhan juga mengubahkan hati mereka, supaya mereka selanjutnya bisa berada dalam persekutuan dengan Kristus. Apakah Bapak Ibu memiliki kerinduan seperti itu? Atau jangan-jangan memang kita pengen orang-orang seperti itu, kita katakan dalam hati kita secara tidak langsung, biar saja mereka. Jadi memang saya ingin mereka itu masuk saja neraka. Apakah kita Tuhan? Tentu kita bukan Tuhan. Nah kalau kita bukan Tuhan, bagaimana mungkin kita itu bisa mengharapkan suatu keadaan seperti itu? Bagaimana mungkin kita mengharapkan orang lain itu mengalami neraka? Apakah kita tahu konsekuensi yang akan mereka hadapi? Bagaimana mungkin kita mendoakan hal seperti itu? Saya tidak bisa membayangkan kalau kita bisa dengan berani mengatakan bahwa biarlah mereka itu masuk neraka. Dan saya yakin itu bukanlah doa yang seharusnya keluar dari mulut orang Kristen yang telah mengalami kasih karunia Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Tidak mungkin kita itu berhadap orang lain mengalami seperti itu. Dan di akhir perikop yang kita baca hari ini Bapak Ibu, kita kemudian menyaksikan bagaimana Rasul Paulus kemudian melanjutkan suratnya dan mengakhiri bagian ini yang kita baca tadi dengan sebuah doa yang yang disampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Apa yang disampaikan oleh Paulus kepada yang dia doakan buat jemaat di Tesalonika? Saya bacakan kembali ayat 11 dan 12 buat Bapak Ibu. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dua ayat ini, setidaknya ada 3 hal yang menjadi pokok doa dari Paulus. Pertama, ia berdoa supaya Allah itu menganggap jemaat di Tesalonika yang menjadi penerima surat ini layak bagi panggilannya. Hal yang kedua adalah supaya Allah dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Dan yang ketiga, supaya Allah dengan kekuatannya menyempurnakan segala pekerjaanmu, imanmu. Itu 3 hal yang kita baca. Supaya Allah menganggap mereka layak bagi panggilannya, supaya Allah menyempurnakan kehendak mereka itu dengan kekuatannya, dan menyempurnakan segala pekerjaan iman mereka. Bapak Ibu, ini sangat menarik Bapak Ibu kalau kita perhatikan doa yang disampaikan oleh Paulus. Karena ketika kita menyaksikan apa yang dialami oleh orang, terutama jemaat di Tesalonika, kita kemudian melihat bahwa Paulus itu punya anggapan bahwa situasi yang mereka alami itulah sebuah ujian dari Tuhan kepada mereka. Dan dia ingin supaya mereka ini orang Tesalonika kemudian bisa lulus dari ujian ini. Sehingga selanjutnya mereka juga bisa melihat bagaimana Allah kemudian membuat mereka itu layak bagi panggilannya. Dan hal yang kedua yang kita bisa lihat dari doa yang dinaikkan oleh Paulus, terutama hal dari kedua dan ketiga yang sudah saya sampaikan tadi ya, kita melihat bahwa Paulus itu mempunyai satu pandangan yang sangat luar biasa tentang bagaimana orang di Tesalonika menghidupi hidup mereka yang dalam keadaan susah seperti itu. Karena dia tahu bahwa ketika mereka dalam keadaan itu normal untuk mereka itu akhirnya kesulitan, mereka tidak berdaya dan tidak mampu melakukan apa-apa, apalagi mengerjakan panggilan mereka sebagai orang percaya. Tetapi kita lihat di sini ya, bagaimana kita kemudian melihat di ayat-ayat sebelumnya bahwa mereka ternyata dalam keadaan mereka yang begitu sulit, ternyata mereka itu masih mampu mempraktekkan kasih mereka. Bahkan dikatakan iman mereka itu bertumbuh dengan luar biasa. Sehingga ketika kita saksikan lebih lanjut, kita pasti harus bertanya, bukankah mereka ini orang-orang yang sedang dianiaya? Bagaimana mungkin mereka itu bisa menampilkan semua kualitas itu? Bagaimana mungkin mereka yang sedang dianiaya, mereka itu memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan baik, untuk membagikan kasih mereka yang tak bersyarat kepada orang lain? Bukankah kita kalau kita melihat keadaan seperti itu, kita akan bilang bahwa bukankah mereka justru orang-orang yang patut dikasihani, orang-orang yang patut diperlakukan dengan adil? Satu hal yang kita bisa pelajari dari bagian ini Bapak Ibu,
bahwa dalam keadaan yang sulit atau keadaan yang sulit itu seharusnya tidak pernah bisa atau tidak seharusnya membatasi kehidupan kita orang percaya untuk kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. To extend mercy to others. Untuk berbelas kasihan pada orang lain. Karena kita sudah menyaksikan bagaimana orang-orang di Tesalonika kemudian mempraktekkan itu. Nah, tapi kalau kita juga telusuri lebih jeli Bapak Ibu, kita akan menemukan jawaban. Mengapa orang-orang di Tesalonika itu mampu melakukan apa yang mereka lakukan? Paulus dengan jelas itu menambahkan satu frase, by his power, atau dengan kekuatannya, untuk menunjukkan bahwa ketika orang di Tesalonika itu mampu melakukan apa yang menjadi panggilan mereka sebagai orang percaya, itu pun karena Tuhan yang menolong mereka, Tuhan dengan kekuatannya menolong mereka. Dan itulah perbedaan yang sangat nyata Bapak Ibu. Saat kita itu hanya bersandar dalam keadaan kita untuk mengandalkan kemampuan kita menghadapi seluruh persoalan kehidupan kita, semuanya itu akan terlihat sangat mustahil. Tidak mungkin kita mampu melakukan itu. Tetapi melalui kekuatan Tuhan, Tuhan kemudian itu memampukan kita orang percaya untuk apa? Untuk kita boleh berlaku adil, dan kita juga kemudian bisa membagikan belas kasihan kita, kasih kita kepada orang-orang yang juga sedang mengalami penindasan. Saya tidak tahu saat ini kalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang mendoakan anggota keluarga atau orang yang Bapak Ibu sangat kasihi selama bertahun-tahun. Tetapi melalui bacaan kita hari ini kita mendapatkan satu perspektif bahwa Tuhan itu sungguh punya kuasa. Dan dengan kuasanya itu, dengan kekuatannya, Tuhan itu bisa mengubahkan orang yang mungkin di mata kita tidak akan pernah berubah. Dan ini seharusnya menjadi satu optimisme bagi kita orang percaya. Bahkan ketika kita itu mau menjangkau orang-orang yang terlihat sulit, Tuhan ketika Dia bekerja, Tuhan akan menggunakan kuasanya untuk mengubahkan orang-orang ini. Mengubah hati mereka yang keras seperti batu untuk boleh berespons kepada kebenaran firman Tuhan. Berespons kepada anugerah yang diberikan. Dan menyimpulkan bagian ini, Paulus kemudian mengatakan dan menunjukkan kepada orang jemaat di Tesalonika bahwa segala sesuatu yang mereka alami itu pun sebenarnya ujung-ujungnya itu untuk kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus itu tidak pernah lepas dari framework berpikir ini bahwa semua keadaan hidup kita manusia sejatinya memang untuk kemuliaan Tuhan, untuk menunjukkan betapa Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kita, dan sungguh kehidupan kita ini sebenarnya adalah alat peraga Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya bagi dunia. Dengan kata lain, Paulus mengatakan pada jemaat di Tesalonika bahwa marilah kalian tuh lihat bahwa hidupmu ini, tujuan hidupmu ini sejatinya itu untuk membawa kemuliaan bagi Yesus semata. Saya percaya bahwa ajakan Paulus itu juga berlaku bagi kita orang percaya saat ini. Bahwa kehidupan kita itu seharusnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat kita mengevaluasi kehidupan kita saat ini, apa yang kita rasakan? Tadi di awal khotbah ini saya katakan bahwa kita tinggal di Manado, di daerah yang sangat nyaman ketika berbicara tentang Kristenan. Mungkin akhirnya kita berkesimpulan bahwa kita itu sepertinya tidak mengalami penindasan. Tapi apakah benar? Kalau kita jeli, kita pasti akan menyimpulkan bahwa sebenarnya kita pun mengalami penindasan. Memang kita tidak mengalami penindasan secara fisik, tapi saya percaya kita pun mengalami penindasan. Saat kita berusaha menghidupi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang sedang menertawakan kita. Karena mereka tahu, wah, kami tahu juga hidupmu yang dulu kok, sekarang sok-sokan mau hidup bagi Tuhan. Mereka kemudian menertawakan kita. Mereka kemudian mengejek-ngejek kita. Karena apa yang kita lakukan sekarang. Atau ketika Tuhan menumbuhkan dalam diri kita untuk kita boleh terus mengerjakan keadilan. Tapi di mana-mana kita terus melihat ada ketidakadilan. Hanya kita melihat bahwa ini adalah suatu beban yang harus kita tanggung sebagai orang percaya. Atau mungkin
saat kita itu berusaha untuk membagikan kasih kita kepada orang lain. When we try to extend mercy to others. Mungkin kita akhirnya disalahpahami. Atau mungkin lebih parah daripada itu, kita kemudian dimanipulasi oleh orang yang menerima kasih kita ketika kita berusaha menolong mereka. Itu adalah segelintir dari keadaan yang mungkin dialami oleh orang percaya, yaitu kita saat ini. Kita memang tidak sedang mengalami penindasan secara fisik, tapi kita bisa mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi. Apakah Bapak Ibu saat ini mungkin sedang disalahpahami ketika Bapak Ibu juga ingin menolong orang lain? Atau mungkin Bapak Ibu juga kemudian ada dimanipulasi karena Bapak Ibu ingin menolong mereka. Dan kemudian akhirnya Bapak Ibu ketika menyadari semuanya itu, akhirnya Bapak Ibu mengatakan, mengapa saya harus melakukan ini kalau ternyata saya harus disalah mengerti? Rasul Paulus dari bagian yang kita baca hari ini menunjukkan pada kita bahwa semua situasi yang kita alami itu seharusnya tidak membatasi kita untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu juga yang kita saksikan dalam kehidupan Yesus ketika Yesus berkarya dalam kehidupan umat percaya, dalam sejarah kehidupan kita. Bagaimana ketika Yesus datang membagikan kabar sukacita itu disalah mengerti, bahkan bukan hanya disalah mengerti, bahkan dia harus mati menerima penghukuman atas orang-orang yang tidak mau menerima dia. Orang-orang yang sebenarnya ketika dia datang, dia mencari mereka, ingin menyelamatkan mereka, tetapi ternyata dia kemudian mengalami penolakan dari mereka. Dia malah mengalami penindasan dari orang-orang ini. Tapi semua yang dia alami itu tidak membatasi dia untuk dia boleh membagikan kasihnya pada orang-orang yang memang itu adalah orang pilihan. Mari kita terus berdoa supaya Tuhan boleh menolong kita untuk kita boleh terus mempraktekkan hidup kita sebagai orang-orang pilihan dalam segala keberadaan hidup kita. Kita yang mungkin dia sedang mengalami penganiayaan, kita yang mungkin sedang mengalami keadaan yang sulit, terus berdoa supaya Tuhan yang menolong kita untuk akhirnya kita boleh terus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan lebih daripada itu, biarlah semua yang kita alami dalam kehidupan kita itu adalah bukti bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita akan melihat satu hari kelak bahwa Tuhan itu membuat kita itu layak akan panggilan yang telah Tuhan percayakan pada kita. Dan mengapa kita akhirnya bisa menghadapi semuanya itu, melalui semuanya itu? Itu karena kekuatan daripada Tuhan yang mendorong kita, yang memampukan kita. Bukan karena kuat dan hebatnya kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami mohon biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami, untuk kami ketika kami melangkah keluar dari tempat ini, kami mau mempraktekkan apa yang telah kami dengarkan, untuk kami boleh bertekun dalam pengharapan kami, terus berpengharapan pada Kristus semata, karena memang hanya dalam Tuhanlah kami terus mendapatkan rasa aman, sukacita, dan damai sejahtera yang tidak akan pernah bisa ditawarkan oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang telah Tuhan berikan pada kami di pagi hari ini. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur berterima kasih. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang telah diberitakan oleh hamba-Nya. Dan saat ini mari kita menaikkan pujian penutup yang berjudul He Will Hold Me Fast. When I fear my faith will fail, Christ will hold me fast. When the tempter would prevail, He will hold me fast. I could never keep my hold through life's fearful path, for my love is often cold. He must hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Those He saves are easy right.
righteous in His holy sight. He will hold me fast. He'll not let my soul be lost. His promises shall last. Bought by Him at such a cost. He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. For my life He bled and died. Christ will hold me fast. Justice has been satisfied. He will hold me fast. Race with Him to endless life. He will hold me fast. Till our faith is turned to sight. Here He comes at last. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. He will hold me fast, for my Savior loves me so. He will hold me fast. Tangannya yang perkasa, Dia akan senantiasa menopang kehidupan kita, dan Dia sesungguhnya senantiasa berada dan berjalan bersama dengan kita semua. Mari jemaat sekalian kita menaikkan pujian, penghormatan kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia Sang Penciptaan, puji Dia Sang Malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Bapak Ibu, kita bersyukur kita sudah di penghujung ibadah di pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, izinkan saya untuk menaikkan doa buat kita semua. Dan saya akan membacakan doa yang yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Tesalonika bagi kita semua. Karena itu aku senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kita semua layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak kita untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman kita. Sehingga nama Yesus, Tuhan kita, dimuliakan di dalam kamu, dimuliakan di dalam kita, dan kita di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, dipersilahkan untuk duduk kembali. Selamat hari Minggu, selamat menikmati kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.